Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mabuk, sopir dan 5 penumpang minibus terprosok ke drainase. Tidak terima anaknya tidak lulus sekolah, puluhan ibu rumah tangga protes ke sekolah di Merauke. Cuaca buruk, harga cabai di Merauke makin mahal. Dari hasil pantauan di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan, harga semua jenis cabai saat ini mengalami kenaikan. Kenaikan mencolok terjadi pada jenis cabai rawit yang mencapai Rp120.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit ini terjadi akibat hujan yang terus mengguyur sejak 10 hari lalu. Pedagang terpaksa mendatangkan cabai rawit dari luar Merauke, seperti dari Jayapura. Selain cabai rawit, cabai besar juga naik dari harga Rp100.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit ini berapa sekarang per kilo? 110, besar 120. 120 per kilo itu ya. Tadinya berapa harganya itu? Tadinya 90, 80. Memang sampai bisa mahal seperti itu dari kenapa? Ya ini hujan terus musim. Oh gitu. Jadi petani gimana hasilnya? Ya nggak panen. Nggak panen ya? Yang naik apa lagi yang naik? Yang naik keriting. Keriting berapa sekarang? 75. Dari harga berapa tadinya? 50. Terus apa lagi mas? Ya lembu besar. Lembu besar berapa sekarang? Sekarang 120. Dari harga berapa? Dari harga 80. 80. Tomat juga naik lagi? Iya, juga naik. Sekarang berapa per kilo? 45. 45. Ini pengaruh apa? Cuaca semua ya? Cuaca semua. Selain cabai, harga tomat juga terpantau naik drastis dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Wamanggu belum bisa memperkirakan apakah harga bumbu dapur ini akan turun atau naik lebih tinggi lagi, mengingat kondisi cuaca masih tidak menentu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bagi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, tanggal 1 Juli lalu merupakan hari penting karena merupakan hari kelahiran kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Polres Mimika telah mengantisipasi segala kemungkinan dengan mengerahkan sejumlah anggota di lokasi yang dianggap rawan. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman memastikan situasi 1 Juli terkendali dan aman. Jadi selain dari Polri juga ada 1 Juli dari kelompok sebelah yang alhamdulillah situasi sampai dengan saat ini kondusif di wilayah Kabupaten Mimika, tidak ada gerakan atau aktivitas dari kelompok tersebut, dan kami terus melaksanakan patroli, baik patroli siber, kemudian patroli kewilayahan dengan patroli singgung dengan polsek-polsek dan satgas-satgas terkait untuk menjamin kondusivitas di wilayah Kabupaten Mimika. Termasuk di distrik-distrik yang rawan, ya, Dan? Iya, sudah. Dan jadi kita serentak melakukan kegiatan patroli dalam rangka menciptakan harga kamtipmas yang kondusif. Sejauh ini polisi memantau tidak ada gerakan dari kelompok separatis yang mengganggu keamanan. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Kapolres meminta masyarakat melapor jika ada kegiatan sekelompok orang yang akan mengganggu ketertiban di Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan. Gerakan pasar murah sebagai langkah strategis menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Kegiatan ini berlangsung di halaman gereja GKI Elroy SP4 Papua Tengah pada hari Rabu.
Dalam pasar murah ini berbagai bahan pokok dijual dengan harga terjangkau seperti telur ayam, minyak goreng, gula, susu, serta aneka sayuran. Pasar murah yang digelar diserbu oleh warga. Sejumlah pihak turut ambil bagian dalam kegiatan ini seperti komunitas peternak telur dan toko tani Indonesia. Dengan saat ini kami dari dinas, kami masih dengan harga yang lama. Kami, walaupun harga beras sudah naik, tapi kami tetap dengan harga yang lama. Kadis menambahkan dalam pasar murah kali ini Bulog Timika tidak ikut serta karena stok beras premium sedang kosong. Harga eceran beras premium sudah menembus angka Rp18.000 per kilogram, dipicu oleh kekosongan stok di Bulog serta belum tersalurkannya beras SPHP dari bantuan pemerintah. Namun meski beras premium kosong, pemerintah daerah mengajak warga mulai beralih mengonsumsi pangan lokal yang melimpah di Mimika seperti ubi, singkong, dan komoditas lokal lainnya. Pemerintah berharap warga terbiasa mengonsumsi pangan lokal sebagai upaya menekan inflasi di daerah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.